Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Kembali lagi bersama kami dalam acara podcast Perpus Dulidu Juara. Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai program unggulan Perpus nih. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Eko Supriyanto, guru SMPN 252 Jakarta. Nah, hari ini kita akan membahas tentang layanan literasi khusus PDBK. Nah, kita udah datangkan nih narasumbernya. Ada Bu Desnita, guru dari SMPN 252 Jakarta, guru BK sekaligus guru pendamping atau GPK dari Sekolah SMPN 252 Jakarta. Nah, gimana Bu Des hari ini? Alhamdulillah Pak Eko. Sehat ya, alhamdulillah sehat. Ini kita akan membahas ini nih Bu Des, tentang layanan literasi khusus PDBK. Iya, Pak Eko. Ini termasuk program unggulan Perpus kita nih Bu Des. Iya, betul. Nah, di sini nanti ada beberapa hal yang ingin kita bahas. Ya. Nah, jadi Bu Des udah ini ya, udah siap banget sepertinya Insya Allah, ya. Pak Insya Allah, Eko. oke. Langsung aja kali Bu Des ya. Langsung. Kalau di sekolah kita nih kan ada nih Bu Des tentang anak-anak nih, anak-anak yang PDBK itu tadi. Iya, betul. Nah, itu jenis kebutuhan khusus yang ada di sekolah kita tuh apa aja sih Bu Des? Oke, Pak Eko, terima kasih Pak Eko. Alhamdulillah Pak Eko, kita di tahun ini diberikan kepercayaan anak PDBK sejumlah 35 orang. 35 orang ya? Masya Allah, Pak Masya Eko. Allah. Dengan jenisnya juga yang beragam. Ada tunalaras. Tunalaras. Tapi tunalaras yang ringan Pak Eko. Oh. Iya. Itu yang kayak apa ya Bu Des? Tunalaras itu berkesulitan dalam bersosial Pak Eko. Oh. Terus ada tunadaksa, jenisnya juga ringan, dan kita alhamdulillah siswa PDBK tunadaksa ini tidak menggunakan alat bantu Pak Eko. Jadi mereka bisa mobil sendiri dengan menggunakan kakinya. Terus ada tunarungu. Tunarungu itu bermasalah dengan pendengaran dan mereka juga menggunakan alat tersendiri. Oh, ada yang pakai alat ya? Ada Oh, Pak ada ya? Eko, menggunakan hearing aid namanya Pak Eko ya. Oh, Ya. Lalu ada juga tunagrahita. Tunagrahita ringan. Tapi kita alhamdulillah Pak Eko, tunagrahita ringan ini pun juga tidak menyulitkan kita untuk memberikan program kepada mereka-mereka. Terakhir ada tunanetra ringan. Tunanetra ringan ada ya? Ada Pak Eko. Ya? Alhamdulillah dia juga tidak menggunakan alat Pak Eko. Dia bisa mobil ke sana sini sendiri dengan meraba atau mengingat jalan mana yang telah dia lalui. Insya Allah dia akan bisa sendiri Pak Eko. Itulah jenisnya Pak Eko. Berarti jenis-jenisnya itu tadi ya? Tapi di sekolah kita penanganannya udah aman ya? Insya Allah Pak Eko. Insya Allah ya. Insya Allah aman. Nah, kalau untuk program literasi khusus PDBK nih apa aja sih Bu Des yang dilaksanakan di sekolah kita nih Bu Des? Oh iya Pak Eko, kita walaupun dititipkan anak-anak istimewa itu Pak Eko, kita tetap memberikan layanan kepada mereka. Kita mengadakan litnum khusus mereka Pak Eko. Litnum khusus ya? Betul. Berarti mereka dipisah nih sama teman-teman yang lain ya? Betul Pak ada Eko. Khusus. Ada. Dan dilaksanakannya itu di perpustakaan Pak Eko. Di perpustakaan kita sendiri nih ya. Betul. Karena fasilitas perpustakaan kita ini sangat luar biasa lengkap sih. Jadi aman aja ya kalau untuk mengajarkan litnum tadi anak-anak istimewa kita ya. Nah, terus Bu Des, kalau gimana sih prosedur identifikasi awal peserta didik kebutuhan khusus tuh Bu Des? Biar kita ngenalin gitu. Kita sebagai guru tidak bisa langsung memberi label Pak Eko. Jadi ada instrumen khususnya nih Pak Eko ya. Nah, instrumen ini dari dinas langsung. Dari dinas langsung. Jadi guru BK bersama wali kelas bekerja sama mengidentifikasi. Di sini ada yang kita amati loh Pak Eko tentang perkembangan motoriknya bagaimana. Di sini ada jawabannya, kondisinya bagus apa tidak. Lalu ada kemampuan akademik. Itu membaca, menulis, berhitung, serta ada beberapa mata pelajaran tertentu Pak Eko. Terus tentang penglihatan, sensorinya, kesehatan. Nah, setelah semua teridentifikasi Pak Eko, kita mencoba di hal mana mereka itu banyak kekurangannya. Misalnya di sensori, berarti terduga anak itu tunanetra. Nah, tapi kita tidak bisa mengatakan anak itu tunanetra langsung Pak Eko. Kita harus alih tangan kasus. Jadi kita beri kesempatan kepada orang tua untuk memeriksakan secara langsung.
Nah, dari hasil itu baru kita bisa menyatakan bahwa anak itu tunanetra. Begitu Pak Eko. Oh, berarti emang sudah terstruktur seperti itu ya, Bu Des. Untuk Iya. orang tuanya itu tahu ya pasti ya untuk hal ini ya. Untuk prosedur sekolah. Alhamdulillah ya Pak Eko ya. Orang tua kita di sini semuanya welcome. Welcome ya, Welcome alhamdulillah. banget. Jadi kalau ada masalah apapun gitu kan, kita ajak diskusi bareng, mereka tetap melakukan hal yang terbaik buat putra-putrinya Pak Eko. Nah, Bu Des kan tadi kan mereka kalau Litnum di perpus kita kan ya. Betul, Nah, Pak itu Eko. perpustakaan kita itu sangat membantu fasilitas PDBK di sekolah kita ini nggak sih, Bu Des? Oh, sangat banget Pak Eko. Sangat ya? Ini salah satunya loh Pak Eko. Oh, Buku untuk PDBK yang disediakan oleh perpustakaan kita. Dengan buku ini mereka bisa buat kemandirian loh Pak Eko. oh iya. Bagaimana Bagus juga ya memasang bukunya ya. sepatu. Bagus Pak Eko. Bagus. Lalu ini ada kartu-kartu kata Pak Eko. Jadi buat PDBK yang berkesulitan untuk membaca, kita ajari dengan kata yang singkat. Oh. Nah, setelah mereka paham, baru meningkat ke yang agak sulit. Misalnya dengan mengenal kendaraan. Oh. Mereka mencoba membaca kereta api. Jadi persuku kata Pak Eko. Dan untuk membilang juga ada Pak Eko. Oh. Masya Allah, pokoknya insya Allah PDBK di 252 terlayani Pak Eko. Untuk membilang kita menggunakan alat langsung. Karena PDBK kita itu karena dengan kondisi IQ-nya mungkin agak di bawah rata-rata, jadi kalau untuk membilang tuh menggunakan bukti nyata, alat nyata, fisik nyata, tidak melalui abstrak Pak Eko. Inilah perlengkapan yang ada ya? di perpustakaan kita Pak Eko. Ini udah cukup membantu atau perlu ditambah lagi nih Bu Des? Sebenarnya sih kalau untuk perkembangan berikutnya harus ada tambahan ya Pak harus Eko tambahan ya. Tapi sambil berjalan ya Bu Des ya? Iya, insya Allah sambil berjalan Pak Eko. Tapi ini sudah termasuk lengkap sih ya, karena untuk semua tipenya aja sudah ada alat bantu untuk mengajarinya ya? Betul Pak Eko, iya. Nah, kalau di perpus kita nih Bu Des, tersedia nggak sih media dan alat bantu belajar khusus tadi selain ini? Selain ini ada Pak Ada Eko, ya? Iya. Kita bisa menggunakan komputer yang ada. Komputer, mungkin ada. mereka dengan mengenal huruf, ngetik hurufnya nih Pak Eko. Oh, Paling tidak nama sendiri gitu ya. Betul. Misalnya maaf ya, Nita, panggilnya hurufnya apa nih? N. Cari huruf N-nya di keyboardnya. Iya. I, T, A gitu Pak Eko. Iya, kalau perpus kita mah komputer, wah jangan ditanya ya Bu Des. Sangat lengkap, bagus. Banget, Pak Eko. Nah, Bu Des, kalau strategi nih dari penilaian dari hasil belajar anak-anak yang PDBK itu gimana Bu Des? Iya, kalau PDBK itu penilaiannya tidak harus di akhir Pak Eko. Jadi dari proses saat mereka pembelajaran itu kita bisa lihat penilaian Pak Eko, perkembangannya nih. Misalnya pertemuan pertama bisanya apa? Pertemuan kedua ada perubahan Pak Eko. Jadi namanya penilaian proses. Dan penilaian bagaimana perkembangan untuk kedepannya. Jadi memang bertahap, ada tahapannya ya? Betul, ada tahapannya Pak Eko. Kita konsisten melihat hasil-hasil yang sudah mereka berikan atau mereka capai saat Litnum itu. Itu ya. Ternyata sedetail itu juga ya Bu Des ya untuk penilaian Pak mereka ya, Eko. karena harus bertahap gitu. Nah, terus kalau selama berjalan ini Bu Des, kalau kerjasama orang tua anak tersebut dengan sekolah itu gimana Bu Des? Iya, seperti tadi Bu Des bicara di awal kita mengidentifikasi, udah responnya bagus dari orang tua. Setelah dinyatakan anak itu PDBK dengan hasil lihat psikolog, kita buat grup loh Pak Eko. Ada grup orang tua? Ada khusus PDBK, gunanya untuk memberikan informasi. Hari ini kegiatannya apa ya Litnumnya gitu. Apa yang harus disiapkan. Ada kita Pak Eko. Ada grupnya ya. Selain ada grup itu juga alhamdulillah orang tua juga mau merespon kalau di Japri. Tentang permasalahan putra putrinya Pak Eko. Pokoknya subhanallah deh Pak Eko. Berarti selain orang tuanya welcome juga ternyata dibentuk grup itu memudahkan mereka berkomunikasi ya Bu Des ya? Betul Pak Eko. Nah, kalau untuk guru-guru nih Bu Des, kalau guru-guru kita nih, guru-guru dari SMPN 252 Jakarta nih kan, ada pelatihannya nggak sih untuk terkait pendidikan inklusi itu? Alhamdulillah. Ada ya? Kita sudah melaksanakan pelatihannya. Iya, jadi Bapak Ibu guru kita juga sudah paham bagaimana pembelajaran di kelas Pak Eko untuk PDBK kita ini. Ya, betul. Tidak disamakan dengan yang reguler Pak Eko. Itu yang paling penting ya Bu Des ya. Kita melaksanakannya di tahun 2023-2024 Pak Eko. Pelatihan itu. Dan jangan salah Pak Eko, pematerinya dari Pokja Inklusi
khusus loh Pak Eko. Khusus ya? Khusus. Kita langsung Jadi mendatangkan. pakarnya banget loh Pak Eko. Emang berarti disiapkan juga ya, selain dari orang tua juga harus siap, guru-guru kita juga harus siap ya Siap untuk Pak itu ya. Eko, semuanya Pak Eko ya. Terus kalau mengatasi tantangan sosial nih Bu Des, dari perilaku yang dihadapi anak-anak PDBK nih Bu Des, Iya ini benar gimana Pak nih? Eko. Terkadang maaf ya Pak Eko ya, Budi suka dengar cerita PDBK itu suka dibully. Oh iya, itu paling. Tapi dengan pemahaman dari warga sekolah Pak Eko, guru-gurunya udah paham, Ya. orang tuanya sudah paham, termasuk security dan dan warga sekolah lain seperti siswa juga sudah paham. Jadi aman insya Allah Pak Eko. Mereka tidak akan dibully. Tidak akan dibully. Dan ya. mereka juga dalam pelayanan disamakan kok Pak Eko dengan reguler. Iya. Cuman dalam pembelian materi aja dibedakan. Betul. Iya Pak Eko. Insya Allah aman deh Pak Eko. Aman ya. Jadi karena sekolah kita juga setiap harinya juga mengingatkan untuk tidak membuli, meskipun anak inklusif pun nggak boleh dibully, ataupun yang anak yang apa ya, kategori normal nih maaf, itu pun nggak boleh dibully juga kan Bu Desi ya. Makanya pembulian itu emang nggak boleh ya. Nah terus kalau sekolah kita nih Bu Des ya, itu memiliki kebijakan resmi nggak sih tentang pendidikan inklusif itu Bu Des? Oh pastilah Pak Eko. Kita menerima siswa PDBK pastinya ada ketentuan dari pemerintah Pak Eko. Oh udah ada ya? Ada, namanya Permendikbud Ristek nomor 48 tahun 2023. Di mana sekolah itu harus mengakomodasi, memberikan fasilitas kepada peserta didik penyandang disabilitas Pak Eko. Oh, udah ada ya. Memang resmi berarti ya, memang. Iya. Itu sih paling penting ya Bu Des, ada payung hukumnya dari dinasnya langsung ya. Betul, itu yang paling Pak Eko, penting. iya. Nah, terus Bu Des nih terakhir nih Bu Des, karena pertemuan singkat ini sih, tapi sebenarnya bahasanya panjang banyak ya. Iya. Jadi kita nanti ada lain waktu ketemu tuh. Nah, yang terakhir nih Bu Des, kalau bentuk evaluasi dan tindak lanjut program PDBK setiap tahunnya tuh gimana nih sekolah kita Bu Des? Kita kan sudah membuat program nih khusus tim BK, tapi ada beberapa program yang belum terlaksana, itulah sebagai evaluasi kita. Atau ada beberapa program yang mungkin medianya kurang, kita bisa konsultasi kepada kepala sekolah Pak Eko untuk kedepannya agar sarana atau fasilitasnya itu lebih dilengkapi lagi gitu loh Pak Eko. Iya, itu yang paling kita butuhkan ya. Programnya berjalan dengan lancar. Itulah evaluasi kita setiap tahun Pak Eko. Oh, setiap tahun udah pasti ada ya itu ya. Eko, jangan salah, kita Litnum ini sudah masuk tahun kedua loh. Kita ini sudah tahun mulai kedua. tahun kemarin. Iya. Udah kelihatan ya ininya Bu Desa, progresnya ya. Betul, dari tahun kemarin. insya Allah udah ada Insya Pak Allah Eko. ada. Dan setiap tahun juga kita ada tingkat kesulitannya Pak Eko untuk pelayanan PDBK ini. Jadi dari awalnya mengenal tentang kalimat. Nah, nanti kita suruh baca buku cerita. Mereka harus tahu apa sih isi buku cerita itu. Nah, itu Pak Eko evaluasi kita. Udah ya, udah berjalan dari tahun yang lalu ternyata. Alhamdulillah Pak Eko. Dan sepertinya saya juga sebagai guru di sini juga udah ngelihat sih Bu Des progresnya sangat-sangat ada grafik meningkat ya Bu Des. Alhamdulillah. Iya, Nah, terakhir nih Bu Des, ya. pesan untuk mungkin penonton kita terutama untuk Bapak Ibu guru, untuk orang tua terutama nih. Ini apa nih Bu Des? Tentang untuk anak yang ternyata dia ada hubungannya dengan PDBK itu tadi. Baik, terutama untuk orang tua ya Pak Orang Eko, tua, ya. betul. Maaf, izin menyampaikan Bapak Ibu semua, ayah bunda, kalau misalnya putra-putri kita ada yang terindikasi atau menurut instrumen penelitiannya itu PDBK, nggak usah malu. Nggak usah malu. Karena apa? Karena PDBK pun bisa bersekolah di mana saja. Betul. Yang penting kita memberikan support, memberikan motivasi. Kalau perlu terapis yang dilakukan kita terapis. Untuk Bapak Ibu guru pastilah berikanlah layanan yang baik sesuai dengan kemampuan PDBK. Dan buat yang masyarakat lain, yuk sama-sama kita bangun kerjasama yang bagus dengan PDBK. Karena mereka juga memiliki harapan yang cerah, insya Allah. Juga, insya Allah. Oke. Itu terima kasih banyak Bu Des untuk penyampaiannya, untuk ilmunya ya Bu Des. Mudah-mudahan kita semua, terutama orang tua tadi, semuanya paham untuk mengetahui anak dari diri kita sendiri itu deh Bu Des ya. Ini pertemuan singkat kita Bu Des. Nanti mudah-mudahan kita ada waktu lagi untuk ngobrol ya tentang PDBK. Saya yakin Sekolah SMPN 252 Jakarta ini untuk pelayanannya, untuk semuanya dari tentang PDBK ini mereka sangat total ya Bu Des ya. Jadi grafiknya terus progresnya meningkat ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Des untuk waktunya ya. Untuk teman-teman, untuk semuanya terima kasih. Ini pertemuan singkat kami
tentang layanan literasi khusus PDBK dari SMPN 252 Jakarta. Sampai ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.